Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa dan siapa saja di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita akan bahas tentang dunia Arab menerima homoseksual dan perempuan jadi pemimpin nasional. Nah, tema ini sebagai bagian dari contoh bagaimana sebuah negara yang mengutamakan syariat Islam sebagai paradigma negara, juga paradigma dalam kehidupan sehari-hari, tanggapannya terhadap homoseksual dan kemudian perempuan jadi pemimpin nasional. Karena dalam tema-tema perempuan juga sebagai pemimpin itu juga masih sesuatu yang sangat sensitif di beberapa dunia Arab gitu. Nah, termasuk nanti sedikit mengulas bagaimana di Indonesia. Nah, bagaimana dunia Arab menerima homoseksual dan perempuan, ini dapat kita temui melalui survei yang mewawancarai sekitar 25.407 orang ya secara langsung di 10 negara Arab dan wilayah Palestina. Nah, waktu survei ini yaitu akhir 2018 ya dan musim semi 2019. Nah, survei ini dilakukan oleh riset Arab Barometer yang kemudian didokumentasikan atau didiseminasikan oleh BBC News Arab. Nah, survei ini meliputi sesungguhnya banyak. Dalam survei ini ada religiusitas ya, yang katanya kecenderungannya mulai menurun juga di Jazirah Arab, kemudian perempuan, kemudian pembunuhan diri dan homoseksual, ya, Trump di kawasan Arab, ancaman Israel, dan pilihan pindah wilayah dari Jazirah Arab. Nah, namun dalam bahasan ini kita hanya akan bahas dua tentang bagaimana homoseksual dan perempuan dalam jabatan publik di Jazirah Arab sana. Nah, yang pertama adalah bagaimana penerimaan dunia Arab atas homoseksual. Nah, homoseksual sesuatu yang sekali lagi ini sangat sensitif di kalangan Muslim dan di kalangan tentunya adalah Jazirah Arab. Tetapi data menunjukkan hasil survei Arab Barometer itu menunjukkan bahwa Aljazair itu sekitar 26% itu menerima homoseksualitas. Kemudian Maroko itu 21% ya penduduknya menerima homoseksualitas. Kemudian Sudan ya, Sudan nih negara yang sangat kental yang Muslim, 17% itu menerima homoseksualitas. Kemudian Yordania sekitar 7%, kemudian Tunisia. Ini Tunisia yang justru terkenal agak liberal ya, Islam tetapi kemudian agak liberal, itu justru kalah oleh Aljazair, kemudian Maroko dan Sudan. Jadi Tunis itu hanya 7% yang menerima homoseksualitas. Kemudian Lebanon sekitar 6%, kemudian kawasan Palestina ya, ada juga ini sekitar 5% menerima tentang homoseksualitas. Artinya bahwa negara-negara di Jazirah Arab, bagaimana mereka berparadigma dengan paradigma syariat Islam, tetapi kemudian ketika menanggapi fenomena dan gejala sosial homoseksualitas di kalangan masyarakat mereka, masyarakatnya sangat beragam dan variatif, tetapi hampir tidak ada satupun negara yang tidak menerima tentang homoseksualitas. Walaupun tadi variannya dari mulai 26%, 21, 17 ya, 7 ya, 6 dan terakhir di kawasan Palestina itu 5% gitu. Jadi artinya apa? Di dunia Arab ada penerimaan tentang homoseksualitas. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Nah, survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada Mei-Oktober 2019 itu hasilnya pertama bahwa secara global itu lebih banyak masyarakat sekarang yang menerima homoseksualitas dibanding persentase
yang didapat survei serupa pada tahun 2013. Nah, tren ini ternyata, atau tren tersebut ternyata juga berlaku di Indonesia. Yang menurut riset ini, bahwa persentase masyarakat yang menerima homoseksualitas di Indonesia itu naik dari 6% menjadi 9%. Jadi 9% masyarakat Indonesia itu sudah menerima homoseksualitas. Artinya kalau dipukul rata ya hampir 23 jutaan lebih lah. Artinya orang Indonesia menerima keberadaan dan eksistensi homoseksualitas. Nah, kemudian yang selanjutnya, tetapi ini tentu kalau dibandingkan dengan negara jiran Filipina ya tidak ada apa-apanya. Mereka 73% menerima keberadaan homoseksualitas. Kemudian Australia itu tetangga kita ya, itu 81% menerima homoseksualitas. Artinya teman-teman, data ini menunjukkan di Jazirah Arab dan Indonesia yang masyarakat mayoritasnya Muslim itu juga menerima keberadaan homoseksualitas itu. Nah, kemudian yang kedua, tema ini adalah tentang bagaimana dunia Arab menerima juga perempuan sebagai pemimpin nasional. Kita tahu dalam berbagai riset bahwa negeri-negeri Arab dan Timur Tengah itu berpandangan sangat patriarkal, yang kemudian biasanya agak sulit menerima perempuan menduduki jabatan publik. Tetapi bagaimana sambutan masyarakat Arab ini terhadap perempuan jika menempati tempat jabatan publik seperti presiden atau perdana menteri? Apakah bisa diterima atau tidak? Negara di Libanon misalkan ini hampir ya 75% menerima perempuan untuk menjadi perdana menteri. Kemudian Maroko ya itu juga mendekati 70%. Kemudian Tunisia ya di atas 65%. Kemudian Irak Irak itu ya di atas 60%. Mesir di atas 60% menerima perempuan sebagai pejabat publik. Kemudian Yordania sama menerima 50% lebih ya. Kemudian kawasan Palestina ini juga hampir 60% menerima perempuan sebagai kepala negara atau jabatan publik yang luas di tingkat nasional. Libya ya itu juga di atas 50%. Kemudian Yaman di atas 50%, Sudan di atas 50%, dan yang paling sedikit adalah Aljazair. Ya, ini Aljazair sekitar 45%-an lah begitu. Nah, tetapi kemudian walaupun ini ya kecenderungannya masyarakat mengizinkan para perempuan untuk menduduki jabatan publik yang penting di sebuah negara dan menghasilkan keputusan-keputusan, tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya dari riset ini adalah suami harus jadi penentu semua keputusan keluarga. Dan ini rata-ratanya di atas 60% bahkan 75% itu mereka mengizinkan perempuan menduduki jabatan publik, tetapi keputusan-keputusan di lingkungan keluarga itu adalah milik suami gitu ya. Seperti di Libanon, ini kalau lihat data ya hampir 60%. Kemudian di Maroko ya 50% lah. Tunis ya 60%. Wah, ini yang tinggi-tinggi itu misalkan di Irak ya 75% mengatakan bahwa keputusan di keluarga itu harus oleh suami gitu, walaupun perempuan menduduki jabatan publik gitu. Kemudian juga yang lain-lainnya ada di Yordania, kemudian kawasan Palestina itu 55%-an ya. Libya 50%, kemudian Yaman 50 atau 50 lebih sedikit persen ya. Wah, ini menarik. Di Sudan itu konservatifnya sangat tinggi ya, patriarkinya sangat tinggi sehingga mencapai 76%
mereka berpendapat bahwa keputusan keluarga ada di tangan suami. Kemudian terakhir Aljazair itu juga sangat tinggi, 75%. Nah, artinya bahwa dunia Arab satu sisi trennya sangat positif, menerima perempuan untuk menduduki jabatan publik, tetapi untuk lingkup keluarga mereka tetap menetapkan bahwa laki-laki itu adalah penentu keputusan di dalam keluarga, apapun jabatan dari istri. Nah, saya kira ini teman-teman ya, dua tema tentang homoseksualitas yang faktanya ada penerimaan di dunia Arab, kemudian juga di Indonesia sudah mencapai 9%. Kemudian juga terkait dengan perempuan menduduki jabatan publik, trennya bagus, tetapi kecenderungan kuatnya di lingkup keluarga masih milik laki-laki. Inilah contoh bagaimana syariat ditanggapi beragam oleh masyarakat dan negara di jazirah-jazirah Arab termasuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiskusi dengan fakta-fakta ini.